Kembali di Corporate Action pemirsa, kita masih bersama dengan Direktur Utama GMF AeroAsia Iwayan Susana untuk membahas seperti apa prospek dari GMF AeroAsia. Pak Wayan, kita sudah di segmen terakhir ini, mungkin kita membahas secara general seperti apa prospek yang akan dihadapi oleh bisnis-bisnis aviasi, begitu karena kita tahu bisnis aviasi juga sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi kita, stabilitas keamanan dan juga politik negara, begitu. Bagaimana dari perseroan sendiri meyakinkan investor kalau bisnis aviasi ini bisa mencapai titik terbaiknya lagi, begitu, setelah mungkin melewati pandemi atau justru berjuang di saat pandemi masih berlangsung. Seperti apa Pak Wayan? Baik, terima kasih. Jadi khususnya dalam masa pandemi ini, kami saat ini tengah menyiapkan untuk men-secure kontrak-kontrak kami jangka panjang. Kami mengikuti bidding untuk pesawat-pesawat komersial, dan diantaranya kami telah mendapatkan kontrak jangka panjang sampai tahun 2023 untuk mendapatkan salah satu customer kami di kawasan Asia Selatan. Kemudian kami juga melakukan bagaimana tetap mempertahankan customer existing kami yang komersial untuk tetap melaksanakan perawatannya di GMF AeroAsia. Kemudian kami juga tadi industri pertahanan ini mulai 2021 kami sudah mulai melaksanakan untuk secara fisik pekerjaannya. Di tahun 2020 ini adalah penyiapan daripada seluruh hal-hal yang berkenaan dengan persiapan. Kemudian kami juga menggunakan atau mempersiapkan satu hanggar yang ada di Denpasar, Bali. Jadi di sana ada hanggar Denpasar yang sudah siap untuk melaksanakan perawatan heavy maintenance check untuk pesawat Boeing 737 maupun Airbus A320. Nah, kemudian juga kami melakukan koordinasi atau alignment dengan beberapa MRO di domestic area di Indonesia. Termasuk juga kita melakukan koordinasi atau melakukan perjanjian dengan untuk perawatan general aviation juga. Nah, samping itu untuk yang industrial gas turbine engine non aviasi kami telah menyiapkan beberapa kontrak untuk kami laksanakan nanti di tahun 2021. Jadi intinya ini adalah bagian daripada survivalnya GMF AeroAsia untuk segera bangkit melawan pandemi, dan khususnya sehingga kita bisa selamat. Baik, ini justru memanfaatkan momentum pandemi untuk lebih mengaktifkan lebih masif lagi begitu dari apa yang dimiliki oleh GMF AeroAsia, begitu ya Pak ya. Kalau kita menariknya ke pasar, bagaimana potensi pasar ke depan untuk GMF sendiri Pak? Ya, potensi pasar ke depan ini masih didominasi oleh customer kami yang ada di kawasan Asia Selatan dan juga untuk di area Korea. Jadi ini adalah pasar internasional kami, dan juga untuk pasar kami yang ada di Eropa, termasuk di dalamnya ada dari Spanyol, kemudian dari Islandia, kemudian juga dari Belanda dan juga dari Prancis. Kemudian dari kawasan Pasifik, jadi termasuk di antaranya adalah customer kami dari Fiji maupun dari Nauru. Ini merupakan customer yang kami tetap coba untuk lakukan pengikatan sehingga mereka tetap melaksanakan perawatan pesawat terbangnya di GMF AeroAsia. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang kami lakukan untuk komersial, khususnya untuk internasional. Dan kemudian juga untuk yang customer domestik yang berbasis flight hours afiliasi Garuda Indonesia saat ini juga menunjukkan bahwa peningkatan penerbangan dari Garuda, dan ini awalnya hanya cuma 20 penerbangan, kini sudah mencapai 230 penerbangan per harinya. Nah, ini merupakan bagian daripada bagaimana kita ke depan bahwa industri ini mulai menggeliat untuk aviasi. Baik, dan ini tadi kita juga mendapatkan informasi bahwa ada dua maskapai besar juga, begitu, ada Air France dan juga KLM yang juga ingin bekerja, yang mungkin sudah melakukan kerjasama dengan GMF. Sejauh mana merawat dari mitra strategis ini, begitu, yang dilakukan oleh GMF untuk saat ini, Pak Wayan? Ya, kami memiliki kerjasama disebut dengan strategic partnership, di mana pesawat daripada KLM maupun Air France kami rawat di GMF AeroAsia, dan kemudian kami juga melakukan kerjasama beberapa komponen yang dirawat oleh KLM maupun dari Air France. Jadi ada mutual kerjasama, sehingga ini akan menjadikan bagian daripada
strategi partnership yang telah kita bangun seperti itu. Oke, baik, kita harapkan bisnis penerbangan kita bisa bangkit kembali dan juga jalur penerbangan ini bisa kembali normal kembali dan masyarakat Indonesia khususnya bisa kembali berpergian begitu ya Pak ya menggunakan penerbangan ya begitu. Terima kasih banyak Pak Iwayan Susana telah bergabung bersama kami pagi ini di Corporate Action.